Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman ini boleh menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, urapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga benih firman-Mu boleh tetap dalam hati kami, dan firman-Mu boleh mengoreksi, didik, mengajar. Lebih Tuhan, kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah, Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 8 sampai ayat 18. Ibrani pasal 10 ayat 8 sampai ayat 18. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang dapat kita petik pagi hari ini. Dikatakan pada ayat 11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Bangsa Israel yang dosa, dia mempersembahkan korban penghapus dosa. Tapi Alkitab menulis dosanya tetap ada, tapi tertutup oleh korban binatang. Masih ada, tapi masih tutupi. Sebenarnya ada. Begitu diangkat tutupnya, dosa tidak ada. Tetapi Yesus, dosa itu dibersihkan menjadi suci seperti bulu domba. Dia bukan untuk berkali-kali, tetapi hanya satu kali. Kalau imamnya melayani setiap hari, tiap-tiap hari mengadakan korban, mesbah bakaran, mengadakan pengorbanan, korban binatang untuk menghapus korban bakaran, penghapus dosa, itu hanya menutupi. Tapi Yesus cukup. Dia membawa korban diri sendiri hanya satu kali saja, tidak berulang-ulang, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-12. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lama di sebelah kanan Allah. Jadi hanya satu korban saja. Siapa menjadi korban? Binatang bukan, tapi
Yesus. Yesus jadi korban. Hanya satu korban saja, semua dosa dibersihkan oleh korban Kristus. Kita tidak perlu membawa korban binatang untuk menghadap Allah, tapi kita cukup kok membawa hidup kita, sebab Yesus sudah menjadi korban. Hanya membawa hidup kita di kaki Tuhan, sebab Yesus telah menjadi korban. Yesus mengorbankan diri, sehingga kita tidak perlu berulang-ulang membawa korban binatang seperti bangsa Israel. Dan kita cukup diri kita. Karena Yesus telah berkorban untuk satu kali selama-lamanya. Jadi bukan berulang-ulang, tapi hanya satu kali saja cukup. Maka kita sebagai orang yang percaya menghargai kasih karunia Tuhan. Kita menjunjung tinggi akan kasih-Nya. Kita menghargai akan korbannya. Oh, bukan karena korbannya bangsa Israel berulang-ulang, tetapi karena korbannya. Maka dikatakan firman Allah pada ayat yang ke-9. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menerima yang kedua. Apa yang pertama? Itulah Taurat. Yang kedua itulah kasih. Yang kedua Taurat. Siapa yang bisa lakukan Taurat? Satu saja gagal, berarti semua gagal. Tapi Yesus mengadakan hukum, itu kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Tanamkan dalam hidup kita kasih. Kasih Yesus yang kita alami ketika masih berdosa. Kasih Allah yang begitu luar biasa. Dan hari ini, oleh karena kasih Tuhan, kita masih bisa hidup, kita masih bernapas. Amin. Kita bisa menikmati semua karena kasih Tuhan. Hargai kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Patut kami berterima kasih kepada Engkau oleh karena pengorbanan di Golgota, karena cinta-Mu yang besar, dan kami boleh menikmati bukan karena hebat kami, tapi karena Tuhan. Oh, imam setiap hari melakukan korban, tapi cukup korban yang dipersembahkan Yesus ada diri sendiri. Patut kami berterima kasih pada Engkau. Kami menjunjung tinggi akan pengorbanan-Mu Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak-Mu yang tahu berterima kasih kepada Engkau. Memberikan besok pagi dalam tubuh yang sehat, dan sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Beginikan selamat, pulang selamat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada gawat, pada TNI Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, dari sebentar kepada Tuhan. Segala kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.